Mepet, skuad timnas Indonesia baru bisa kumpul semua pada 6 Oktober 2025, cuma 2 hari sebelum hadapi Arab Saudi. Jelang Arab Saudi versus timnas Indonesia, sudah gabung tim tapi kondisi Ula Romeni masih harus terus dipantau. Indra Syafri pastikan Marcelino Ferdinand didaftarkan di SEA Games 2025. Kembali dipanggil timnas Indonesia U23, Kakang Rudianto siap all out untuk Garuda Muda. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Mepet, skuad timnas Indonesia baru bisa kumpul semua pada 6 Oktober 2025, cuma 2 hari sebelum hadapi Arab Saudi. Para pemain timnas Indonesia kemungkinan baru bisa berkumpul semua di Jeddah Arab Saudi pada Senin 6 Oktober 2025, untuk menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa pemain timnas Indonesia masih akan bermain untuk klubnya masing-masing pada 4 hingga 5 Oktober 2025 seperti Martin Paes, Justin Hubner, Kevin Dix, Shane Patinama, Sandy Walsh, Dean James, Kelvin Verdong, Mauro Zijelstra, Ragnar Oratmangoen, hingga Miliano Jonathans. Sementara, sejumlah pemain Abroa timnas Indonesia telah bermain pada Jumat 3 Oktober 2025 semisal Jai Idzes, Joey Plupesi, dan Nathan Choyaon. Jeda internasional juga baru dibuka pada Senin 6 Oktober 2025 hingga 14 Oktober 2025. Ya, sayangnya jika saya bisa mengubah tanggal kedatangan para pemain, tentu saya akan sangat senang, ujar pelatih timnas Indonesia. Namun pemain timnas Indonesia dari Super League dan Liga Malaysia telah tiba di Jeddah sejak Kamis 2 Oktober 2025. Ula Romeni yang sebelumnya masih dalam tahap pemulihan cedera, juga sudah sampai. Praktis, Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia hanya mempunyai waktu selama 2 hari untuk melakukan persiapan dengan pemain yang ada. Kluivert telah lebih dulu kehilangan Emil Audero, yang tidak bisa memenuhi panggilan timnas Indonesia, karena cedera yang dialaminya bersama Cremonese di Serie A. Timnas Indonesia bakal menantang tuan rumah timnas Arab Saudi dalam partai pertama Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sport City Stadium pada 8 Oktober 2025. 3 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu bakal meladeni timnas Irak di stadion yang sama. Tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Hal paling penting adalah apa yang bisa kami lakukan sebagai staf untuk mempersiapkan para pemain dengan baik untuk pertandingan, memastikan mereka segar, bugar, untuk tampil di level yang tepat, ucap Kluivert. Jelang Arab Saudi versus timnas Indonesia, sudah gabung tim tapi kondisi Ula Romeni masih harus terus dipantau. Jelang Arab Saudi versus timnas Indonesia, sudah gabung tim tapi kondisi Ula Romeni masih harus terus dipantau. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert berbicara mengenai kondisi terkini pemain asuhannya jelang laga perdana di Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, timnas Indonesia akan menjajal timnas Arab Saudi dalam laga pertama Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagian pemain timnas Indonesia sudah bergabung dengan skuad di Jeddah Arab Saudi, termasuk sang striker andalan Ula Romeni. Pemain berusia 25 tahun itu pun tampak sudah berlatih dengan para pemain yang lain. Namun, Patrick Kluivert masih belum mau berbicara banyak mengenai situasi Ula Romeni. Kluivert masih akan terus memantau pemain milik Oxford United itu. Ula ada di posisi yang tepat. Kita harus tahu, kita harus melihat kondisinya, ungkap Kluivert. Patrick Kluivert senang dengan kembalinya Ula Romeni di timnas Indonesia. Apalagi sang pemain sudah terbukti ketajamannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu. Patrick Kluivert pun akan melihat reaksi Ula Romeni dalam beberapa sesi latihan selanjutnya yang dijalani timnas Indonesia jelang laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Reaksinya ada di latihan hari ini dan itu yang terpenting. Saya sangat senang melihat Ula kembali di bangku cadangan, jadi kami berhati-hati dengan yang satu itu, tandas Kluivert. Ula Romeni mengalami cedera pergelangan kaki saat memperkuat Oxford United di turnamen Piala Presiden 2025. Saat itu Romeni mendapatkan tackle keras dari pemain Arema FC Paulinho dalam laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Kamis 10 Juli 2025 lalu. Sejak cedera parah itu, Ula Romeni terus menjalani proses pemulihan. Namun,
Sampai bergabung dengan skuad timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Romeni belum lagi merasakan laga kompetitif. Indra Syafri pastikan Marcelino Ferdinand didaftarkan di SEA Games 2025. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri angkat bicara mengenai tidak adanya nama Marcelino Ferdinand dalam daftar 32 pemain untuk pemusatan latihan tahap pertama menuju SEA Games 2025. Dia memastikan ex-wonderkid Persebaya Surabaya itu didaftarkan. Marcelino Ferdinand jadi satu-satunya pemain potensial dan langganan timnas Indonesia yang dipastikan menganggur pada FIFA Matchday Oktober 2025. Sebab namanya tak masuk dalam skuad Garuda Senior maupun kelompok usia. Padahal, dari sejumlah pemain muda yang tak masuk timnas Indonesia Senior untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mendapatkan pemanggilan untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U22. Mereka adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Adrian Wibowo. Ketiganya dipanggil untuk menjalani TC pada 2 hingga 14 Oktober mendatang sebagai persiapan menuju SEA Games 2025. Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U22, buka suara. Dia menyatakan bahwa Marcelino bukan tak dipanggil. Belum dipanggil, bukan tidak dipanggil, tapi dia masuk ke dalam 50 pemain yang kita daftarkan, kata Indra Syafri. Dan kita terbuka 50 pemain yang didaftarkan itu juga bisa diminta ke kesekjenan. Kita buka untuk bisa diberikan, tambah dia. Indra mengatakan, dia sebenarnya juga ingin memanggil Marcelino pada pemusatan latihan tahap pertama. Tapi kondisi pemain berusia 21 tahun itu juga tidak fit alias masih mengalami cedera. Selain Lino, satu pemain lagi yang juga diinginkan Indra Syafri tak bisa bergabung saat ini adalah Kaviatur Rizky dari Dewa United Banten FC. Pemain yang kita panggil di TC tahap pertama ini ada 32 pemain. Hampir semua respons dari klub memberikan para pemainnya, tetapi memang ada beberapa pemain. Setelah komunikasi dilakukan antara dokter tim nasional dengan dokter klub ada 2 pemain yang cedera, ungkap Indra. Ada yang cedera engkel dan satu lagi cedera hamstring, dan kami minta kedua pemain tersebut untuk melakukan perawatan. Yang cedera itu Marcelino dan Kaviatur, imbuh dia. Kembali dipanggil timnas Indonesia U23, Kakang Rudianto siap all out untuk Garuda Muda. Bek sayap muda Persib Bandung, Kakang Rudianto, kembali mendapat panggilan ke timnas Indonesia U23 untuk menjalani TC pada 2 hingga 14 Oktober 2025 di bawah komando Indra Syafri. Kakang Rudianto bersyukur kembali terpanggil ke timnas U23 yang tengah bersiap menghadapi SEA Games 2025 dan dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba internasional melawan India pada 10 dan 13 Oktober 2025 di Stadion Madia, Jakarta. Saya sangat bersyukur dan selalu berdoa agar bisa memaksimalkan kesempatan ini. Tidak semua orang mendapat peluang seperti ini, jadi saya akan berusaha sebaik mungkin, ujar Kakang. Meski padatnya jadwal membuatnya tak sempat beristirahat setelah lawatan Persib ke Thailand dalam ajang AFC Champions League 2025, Kakang tak mengeluh. Baginya, membela negara adalah kebanggaan yang tak bisa ditukar dengan libur. Memang jadwal saya cukup padat, tapi saya tetap bersyukur karena diberikan kesehatan. Saya tidak masalah tidak libur. Yang penting saya bisa terus berkembang dan menunjukkan kemampuan saya di timnas U23, tegasnya. Kakang juga menanggapi santai anggapan miring bahwa dirinya mendapat menit bermain di Persib, hanya karena regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain U23. Menurutnya, performa di lapangan adalah jawaban terbaik atas keraguan itu. Saya hanya fokus bekerja keras di latihan. Soal dimainkan atau tidak, itu sepenuhnya keputusan pelatih. Tapi saya selalu siap, dan akan terus meningkatkan kemampuan saya, kata Kakang. Ditanya soal persaingan dengan pemain senior maupun asing, Kakang menjawab dengan dewasa. Buat saya, di sepak bola itu bukan soal siapa paling muda, siapa pemain asing, atau siapa yang paling menonjol. Semua tergantung kerja keras. Siapa yang paling siap dan bekerja keras, dialah yang akan dimainkan, ucap Kakang sambil mengakhiri. Selain Kakang Rudianto, pemain Persib yang terpanggil ke timnas U23 adalah Robby Darwish. Gelandang muda Persib ini juga siap memaksimalkan kemampuannya bersama Garuda Muda pada SEA Games 2025.